Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, kali ini kita akan membahas soal kimia utul UGM tahun 2019, kode 624 untuk part yang ketiga. Yuk langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Nomor 46. Jika kalor pembakaran benzena adalah A kJ per mol, kalor pembentukan CO2 B kJ per mol, kalor pembentukan H2O C kJ per mol, yang ditanyakan kalor pembentukan benzen adalah berapa? Oke, tentang kalor berarti ini ada di bab termokimia. Oke, kita perhatiin lagi data yang diketahui. Di sini ada kalor pembakaran benzen A kJ per mol. Oke, kalor pembakaran itu delta Hc ya. Jadi nilai A kJ per mol itu adalah delta Hc untuk benzen C6H6. Terus ada lagi data kalor pembentukan CO2. Nah, kalor pembentukan itu delta Hf ya, formation. Berarti yang B itu adalah delta Hf dari CO2. Satu lagi, kalor pembentukan H2O. Nilainya C kJ per mol. Berarti yang C kJ per mol adalah delta Hf untuk H2O. Nah, yang ditanyakan kalor pembentukan benzen delta Hf untuk C6H6. Oke, ini yang ditanya ya. Nah, delta H reaksi dengan delta Hf itu kan ada hubungannya ya, ada rumusnya. Nah, cuma di sini kan reaksinya belum diketahui. Di sini ada reaksi pembakaran nih. Jadi kita artiin dulu arti dari reaksi pembakaran benzen ini nih. Reaksi pembakaran benzen. Berarti kalau dibakar itu artinya dia direaksikan dengan oksigen ya. Jadi C6H6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke, ini persamaan reaksinya. Kita setarakan dulu. C-nya di kiri ada 6, di kanan 1. Berarti CO2-nya kita kalikan 6. Hidrogennya di kiri 6, di kanan 2. H2O-nya kita kalikan 3. Oksigen di kiri 2, di kanan 12 tambah 3, 15. Berarti O2 di kiri kita kalikan 15 per 2 ya. Oke, ini reaksinya udah setara. Nah, nilai delta H-nya itu adalah yang A kJ per mol tadi ya. Berarti untuk reaksi ini nilai delta H-nya sama dengan A kJ untuk setiap 1 mol benzen yang dibakar. Nah, karena ini udah ada persamaan reaksinya, berarti kita bisa tulis ya hubungan delta H dengan delta Hf. Delta H reaksi itu sama dengan jumlah delta Hf kanan dikurangi jumlah delta Hf kiri. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Oke, berarti untuk reaksi ini, nilai delta H reaksinya itu sama dengan, di kanannya itu ada CO2 sebanyak 6. Berarti 6 dikali delta Hf CO2, ditambah H2O-nya ada 3, berarti 3 dikali delta Hf H2O, dikurang di sebelah kirinya, itu ada C6H6 ya. Berarti yang ditanyakan, delta Hf C6H6, ditambah delta Hf O2. 15 per 2 ya, dikali delta HFO2. Oke, tinggal kita masukin nilainya, delta H reaksinya berarti A ya. A sama dengan 6 dikali delta HFCO2-nya B, berarti 6B, ditambah 3 kali delta HFH2O-nya itu C, 3C, dikurangi di kirinya yang ditanyakan tadi delta HFC6H6. Nah, untuk oksigennya karena dia unsur, nilainya 0 ya, nilai delta HF unsur itu 0. Oke, yang 0 ini kita kasih keterangan delta Hf unsur ya. Delta Hf unsur di sini maksudnya unsur bebas. Itu delta Hf-nya 0. Oke, kita pindah ruas. Delta Hf C6H6-nya berarti sama dengan 6B ditambah 3C. A-nya pindah jadi negatif A. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 47. Di sini ada reaksi diketahui. Terus diketahui ada data percobaan, laju reaksinya diketahui, yang ditanyakan besarnya tetapan laju reaksi. Oke, berarti ini jelas tentang laju reaksi ya. Tadi yang ditanyakan itu adalah besarnya tetapan laju. Oke, tetapan laju itu simbolnya K. Yang ditanyakan itu nilai K-nya berapa. Nah, untuk menentukan nilai K, kita harus tahu persamaan laju reaksinya dulu ya. Jadi kita tulis persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan ya, yang sebelah kiri ya. Berarti ada A dipangkatkan ordenya, misalnya X, dikali konsentrasi B, pangkat ordenya kita misalin Y.
Jadi untuk menentukan nilai K, kita butuh data nilai X dan Y-nya berapa. Oke, kita cari ya nilai X-nya dulu nih. Ini udah sering nih ya. Berarti karena X itu orde terhadap A, kita bandingin dua data yang konsentrasi B-nya sama. Nah, kita perhatiin data yang B-nya sama itu ada di data 1 dan 2 ya. Jadi kita bandingkan data 1 dan 2, kita masukkan ke persamaan laju. Oke, berarti nanti kita bandingin nilai konsentrasi A sama V-nya ya. Oke, nilai V-nya berarti kita bandingin V1 per V2. V1 per V2. Berarti nilainya jadi 4/16 ya, atau jadi 1/4. Langsung kita tulis 1/4 aja ya. 1/4 sama dengan K, K-nya sama dicoret. Konsentrasi A-nya kita bandingin A1 per A2. Berarti jadi 0,1 per 0,2. Setengah ya. Setengah pangkat X dikali konsentrasi B-nya sama kan, jadi udah kecoret. Oke, berarti 1/4 itu kan setengah pangkat 2 ya. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X, berarti dapat X-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita cari nilai Y, orde terhadap B. Berarti kan biasanya kita bandingin dua data yang konsentrasi A-nya sama. Nah, cuman kalau kita perhatiin data di percobaan, ini nggak ada konsentrasi A yang sama. Nah, berarti caranya kita tetap bandingin dua data. Cuman nggak boleh yang konsentrasi B-nya sama, karena nanti itu bisa kecoret ya. Jadi kita bisa bandingin data 1,3 atau 2,3. Misalnya kita bandingin 1,3 aja ya. Oke, kita bandingin data 1 dan data 3. Masukin lagi ke persamaan laju tadi ya. Berarti kita bandingin V1 per V3, 4/72 ya berarti ya. Atau nilainya itu sama dengan 1/18 kalau kita perkecil. 1/18 sama dengan K, K-nya kita coret. Nah, konsentrasi A-nya kita masukin ya, bandingin A1 per A3. Berarti 0,1 per 0,3 itu 1/3, pangkat ordenya itu kan X ya. X-nya tadi udah dapet nih 2, jadi langsung kita masukin aja pangkat 2, dikali konsentrasi B-nya kita bandingin lagi B1 per B3. Jadi 1/2 ya, 1/2 pangkat ordenya itu Y yang kita cari. Oke, berarti 1/18 sama dengan 1/3 pangkat 2 1/9 kali setengah pangkat Y. Ini kita coret aja jadi 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Berarti dapat ya Y-nya sama dengan 1. Berarti persamaan lajunya itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X-nya 2 dikali B pangkat Y-nya 1. Nah, buat nilai K-nya kita tinggal masukin aja nih salah satu data percobaan ke persamaan lajunya ya. Bebas pilih data berapa, misalnya kita masukin aja ke data pertama ya. Kita masukin ke data 1. Oke, masukin V di data pertama itu 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K dikali konsentrasi A-nya 0,1. 10 pangkat min 1 dikuadratin. Langsung kita tulis aja 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2 dikali B-nya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Oke, tinggal dihitung, berarti dapat nilai K-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau sama dengan 0,04. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 48. Pernyataannya senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida sebab ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Oke, di sini ada garam, terus ada reaksi dengan air. Oke, berarti ini ada di bab hidrolisis garam ya. Oke, kita perhatiin lagi pernyataannya ya. Katanya natrium sianida mengandung anion basa sianida. Nah, berarti pertama kita harus tulis dulu reaksi ionisasinya ya. Natrium sianida itu NaCN, kalau dalam larutan dia akan terurai menghasilkan ion Na+, ditambah Cn-. Oke, kita perhatiin ion-ionnya. Untuk Na+, Na+-nya itu berasal dari NaOH, atau NaOH itu basa kuat ya. Nah, lalu ion Cn-nya itu berasal dari HCN. HCN itu adalah asam lemah. Nah, untuk garam yang akan mengalami hidrolisis itu adalah yang lemah ya. Yang mengalami hidrolisis itu adalah yang lemah. Berarti di sini karena yang lemahnya asam lemah, Cn-, berarti yang akan bereaksi dengan air itu adalah ion Cn-. Oke, kita tulis lagi reaksinya, berarti Cn- ditambah H2O. Nah, hasilnya kita lihat. H2O itu kan dia terdiri dari ion H+, sama OH- ya. Oke, karena di sini Cn- itu anion, muatannya negatif, pasti dia bereaksi sama yang positif.
Atau dengan kata lain, si H2O-nya itu akan menyumbangkan H plusnya ke Cn- balik lagi ngebentuk asamnya ya. Jadi HCN ditambah OH-. Nah, untuk menentukan sifatnya, sifat Cn- di sini, tadi kan Cn- itu dia menerima H plus ya, menerima proton dari H2O. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, teori asam basa Bronsted-Lowry. Kalau yang menerima proton atau akseptor H plus, itu sifatnya adalah basa ya. Jadi Cn-nya di sini adalah basa. Nah, untuk H2O-nya karena dia donor H+, berarti dia sifatnya asam ya. Atau kalau kita lihat di sini Cn- itu berpasangan sama HCN ya, pasangan asam basa konjugasi nih. Berarti kalau Cn-nya di sini basa, berarti HCN-nya itu asam. Oke, berarti untuk pernyataannya senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida. Anion basa sianida. Berarti betul ya, Cn-nya di sini bersifat basa. Jadi pernyataannya betul. Sebabnya ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Ini juga betul ya. Karena tadi Cn- itu sifatnya basa, menerima H+, sehingga dihasilkan HCN dan OH-. Berarti ini betul-betul dan berhubungan. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 49. Jika sepotong tembaga dimasukkan dalam larutan FeCl2 akan menghasilkan gas H2 sebab tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Oke, di sini bisa dijelasin pakai konsep volta ya. Jadi ini materinya tentang sel volta. Oke, kita lihat lagi pernyataannya. Katanya kalau sepotong tembaga dimasukkan ke dalam FeCl2, itu akan menghasilkan gas hidrogen. Benar nggak nih? Oke, coba kita buat persamaan reaksinya ya. Tembaga berarti Cu ditambah FeCl2. Nah, ini reaksinya bakal terjadi atau enggak? Nah, kita perhatiin logam-logamnya ya. Di sini ada Cu, tembaga, sama Fe, besi. Kita harus tahu dulu letak Cu sama Fe di deret volta itu gimana ya. Nah, nanti aturannya itu logam yang sebelah kiri itu bisa mendesak logam yang lebih kanan dari larutannya. Atau enggak, logam yang kiri itu akan mereduksi logam yang kanan. Kayak ini aturannya ya, jadi reaksi akan berlangsung kalau misalnya mengikuti aturan ini. Sekarang kita perhatiin Cu sama Fe di deret volta ya. Coba kita ingat-ingat lagi siapa yang lebih kiri. Nah, di deret volta itu yang posisinya lebih kiri itu adalah Fe ya, besi. Cu itu lebih kanan. Nah, karena logam Cu ini lebih kanan, jadi kalau kita lihat lagi reaksinya, logam Cu ini nggak akan bisa mendesak Fe dari larutan FeCl2. Kan tadi aturannya kiri yang bisa mendesak kanan. Atau kalau misalnya mau kita buktiin lagi nih ya, misalnya kita paksain dulu nih reaksinya berlangsung. Cu bisa mendesak Fe, jadinya CuCl2 ditambah Fe-nya lepas ya, jadi unsur bebas. Nah, bener nggak? Ini reaksinya bisa berlangsung. Nah, kita bisa cek dari reaksi redoxnya ya. Kita lihat dari biloxnya, Cu di kiri itu unsur bebas, biloxnya 0. Fe di FeCl2 itu plus 2. Cu di kanannya plus 2, Fe di kanannya jadi 0 ya. Nah, kita lihat perubahan biloxnya. Cu dari 0 ke plus 2, berarti naik ya, oksidasi. Fe-nya dari plus 2 ke 0 berarti reduksi. Nah, sekarang kita lihat dari konsep deret volta ya. Nah, di deret volta itu kan logam yang lebih kiri akan lebih mudah mengalami oksidasi ya. Yang lebih kanan itu lebih mudah mengalami reduksi karena potensial reduksinya lebih besar. Nah, sekarang kita cocokin reaksi di atas sama konsep yang seharusnya. Nah, itu kan kebalik ya. Di atas itu Cu-nya mengalami oksidasi, padahal harusnya reduksi. Fe-nya juga kebalik. Nah, jadi kalau kebalik kayak gini, artinya reaksinya nggak berlangsung. Atau kalau kita hitung nilai E0 selnya tuh pasti negatif nilainya. Oke, berarti untuk pernyataannya salah ya. Nggak akan dihasilkan gas hidrogen karena reaksinya nggak berlangsung. Atau kalaupun reaksinya berlangsung pun nggak akan terbentuk gas hidrogen juga. Nah, untuk sebabnya, tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Nah, itu benar. Jadi Cu itu lebih kanan, lebih mudah mengalami reduksi, artinya dia adalah oksidator yang lebih kuat ya. Fe-nya mengalami oksidasi berarti dia sebagai reduktor. Oke, berarti benar ya. Sebabnya benar. Salah betul berarti jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 50. Laju suatu reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil sebab ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil.
Oke, berarti ini tentang laju reaksi lagi ya. Oke, tentang faktor laju reaksi. Nah, di sini pernyataannya tuh katanya kalau ukuran partikelnya diperkecil. Oke, coba kita gambarin ya dua reaksi. Nah, misalnya ini ada larutan HCl nih, dengan konsentrasi tertentu. Ini juga ada larutan HCl dengan konsentrasi yang sama ya. Nah, ke dalam larutan HCl ini kita tambahin dua zat yang sama dengan massa yang sama, tapi bentuknya beda. Yang satu itu 2 gram magnesium tapi dalam bentuk lempeng, satunya lagi itu 2 gram magnesium tapi dia wujudnya serbuk. Nah, berarti kalau kita gambarin lempeng itu kan kayak gini ya. Kalau serbuk itu berarti partikelnya dia lebih kecil ya. Tapi tadi ingat ya, ini yang dibandingin tuh dengan jumlah yang sama ya. 2 gram lempeng sama 2 gram serbuk. Nah, untuk yang lempeng itu berarti nanti kalau kita masukkan ke dalam HCl, yang kena HCl-nya itu kan cuma permukaan luarnya aja ya. Nah, tapi kalau yang serbuk, yang dalam-dalamnya juga jadi kena kan, jadi kontaknya jadi lebih banyak sama HCl. Makanya yang serbuk ini pasti akan jadi lebih cepat ya reaksinya. Oke, berarti yang ini jadi lebih cepat. Berarti pernyataannya benar ya. Nah, untuk sebabnya, ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Oke, tadi yang lempeng itu yang kena HCl langsungnya itu cuma permukaan luar ya, jadi luas permukaannya lebih kecil. Tapi kalau si lempeng ini dijadiin serbuk, berarti kan yang dalam-dalamnya juga jadi ikut kena ya. Artinya permukaan bidang sentuhnya justru semakin luas ya, karena semakin banyak yang kontak langsung sama HCl. Oke, di sini katanya luas kontak antar reaktannya menjadi lebih kecil. Berarti salah ya, karena kebalik, harusnya jadi lebih besar. Oke, berarti betul salah itu jawabannya yang C. Oke, cukup sekian untuk part ketiga. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.